tenang tadi kan sudah tahu semuanya daripada Allah. Jadi datangnya berbagai macam. Jadi godaan rayuan tuh dari mana asalnya? Ya dari diri kita. Nah, dari diri kita dan di luar diri kita. Jadi yang berupa godaan atau rayuan adalah daripada diri kita sendiri dan di luar daripada diri. Nah, maka dari itu rasakan dulu tauhidul af'al nih, berasa dirasakan dulu. Jangan terburu-buru mau loncat aja mau ke tauhidul zat. Tiada yang mewujud kecuali hanyalah Allah, loncat duluan. Nah, pas turunnya kalau orang Banjar naik pohon kelapa kan tinggi. Kalau langsung duluan di atas, dia tak tahu dasar di tengah bawahnya. Nah, kalau ada ular atau angin deras mau turun gimana? Bingung. Nah, langsung pegang gini, langsung rusak dadanya sini, turun. Nah, karena tak ada persiapan. Nah, kalau orang sudah bertahap, dia ada tangganya tadi dari tauhidul af'al, nah, dia naik ke tauhidul asma tadi, dan naik ke tauhidul sifat, dia naik ke tauhidul af'al tadi. Ada tahapan-tahapannya tadi. Tahapan kematangan dalam bermusahadah. Nah, bermusahadah tadi harus mantap, harus. Nah, makanya tadi ilmu tasawuf tadi berhubungan dengan rasa tadi. Karena yang dikatakan Tuan Syekh di sini cuma berupa isyarat dan itibar saja. Kalau kita cuma sekadar paham, tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah, bahwa perbuatan makhluk ini hanya sandaran atau majar, atau seperti wayang. Wah, terserahlah yang menilai ini wayang atau haramkah, terserah saja. Nah, jadi main wayang tadi, nah, kita main wayang. Nah, wayangnya misalnya buku kah, apakah? Nih, kitab dari Imam Junaidi misalnya wayangnya nih. Kitab Imam Junaidi lalu jadi wayang. Nah, kan wayang tadi. Nah, jadi pada pandangan cuma sekadar paham bahwa tiada yang berbuat kecuali perbuatan Allah, karena cuma di mulut, nah, tidak bisa. Harus kita rasakan, harus kita rasakan sendiri tadi. Nah, disinilah diperlukan istiqomah, keteguhan tadi. Nah, jadi kalau benar-benar mengikuti para arif billah, mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapat. Karena kita sudah tahu ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu pun sama. Nah, walaupun kita pandang sepele, pandang kecil tadi, tauhidul af'al tadi, di sini akan meruntuhkan segala keegoan kita, meruntuhkan segala kesombongan kita. Anda di dalam beribadah nanti enak, di dalam sholat tadi tiada yang berbuat lagi, tentu Anda memandang dengan musyahadah tadi tidak ada lagi perbuatan kita. Yang ada hanyalah perbuatan Allah semata-mata pada hakikatnya tadi. Nah, karena diri hamba hanyalah sebagai mazhar atau sebagai wayang tadi. Nah, tentu ada yang maha kuasa, yang maha berkehendak tadi. Nah, kita rasakan. Begitu juga kemarin tauhidul asma. Nah, tiada yang bernama kecuali hanyalah nama Allah. Maka hilanglah segala keegoan kita tadi, bahwa nama apapun itu adalah miliknya Allah juga. Bahkan tiada yang bersifat kecuali hanyalah sifat Allah, kita rasakan. Bagaimana merasakan tadi? Nah, sifat Allah tadi, nah, diri batang tubuh ini adalah wujud kenyataan Allah. Ketika melihat, maka yang dirasakan, yang melihat itu adalah perbuatan Allah atau sifatnya Allah yang melihat. Yang mendengar tadi adalah Allah, yang berkata-kata tadi adalah Allah. Jadi yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata, yang kuasa, yang melihat adalah Allah. Kan sudah jelas. Kalau orang sudah belajar sifat 20, dia ngerti yang melihat itu adalah Allah, cuma sering membaca saja, dia tak mengamalkan. Nah, dia tidak merasakan penglihatan Allah tadi yang diberikan Allah kepada diri tadi. Nah, diberikan Allah penglihatan, Anda rasakan. Jadi gula tadi bisa melihat, bisa mendengar,
Dan rasa melihat, rasa mendengarnya itu dari mana? Ya dari tebu tadi. Rasa melihat, rasa mendengar, rasa berkata-kata, rasa hidup dari mana asalnya? Iya dari sang tebu itu sendiri. Rasanya hidup, rasa melihat, rasa berkehendak, rasa berkata-kata, rasa, semua rasa itu asalnya daripada tebu. Anda rasakan di tubuh si gula ini, dirasakan oleh si gula. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata ini rasanya tidak berubah. Rasanya tidak berubah. Walaupun bentuk dan rupamu bukanlah asli, bukanlah daripada bukanlah bentuk, rupa dan tebu, tetapi rasanya di dirimu itu, yang melihat, yang mendengar itu Anda rasakan adalah daripada rasa aslinya. Nah, rasa itu kalau bahasa tasawuf disebut rasa hakikat, artinya rasa yang sebenarnya, rasa yang asli daripada asal dirinya. Nah, jadi rasa asli daripada dirinya. Misalnya arba'in tadi adalah gula. Nah, tentu rasa gula tadi asalnya dari mana? Ya daripada rasa tebu tadi. Rasa tebu, iya rasa gula. Rasa gula, iya rasa tebu. Tapi gula bukanlah tebu, tebu bukanlah gula. Nah, susah ya Pak Arba'in ya, dipahami ya. Nah, mudah saja kan, jelas saja tebu bukan gula, gula bukan tebu. Nah, cuma rasa tebu, rasa gula sama manis. Nah, rasa manis ini tidak bisa kita bicarakan lagi, cuma kita rasakan. Penglihatan, pendengaran, ini rasanya dari mana? Tentu rasanya daripada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal daripada Allah. Anda rasakan tadi. Kalau selain berasal daripada Allah, tentu kita pertanyakan diri kita berasal dari mana. Nah, katanya dari tanah, ya tanah dari mana? Nah, air mani asalnya dari mana? Panjang ceritanya. Nah, tentu kita menyebutnya inna lillah, sesungguhnya diri tadi berasal daripada Allah. Allah ciptakan dirimu dan perbuatanmu. Jadi Allah menciptakan dirimu dan perbuatanmu tadi. Nah, ya arba'in ya, rasakan saja tadi. Nah, kalau sudah rasa manis arba'in disimpan saja, tak perlu diceritakan. Kalau cerita gula ya bisa. Kalau sudah syair-syairmu mengenai rasa manis, orang juga tak ngerti. Nah, orang juga tak ngerti. Kalau sudah rasa manis, tak keluh lidahnya. Ini yang dinamakan kalau sudah kena Allah, sudah berjumpa Allah, keluh lidahnya. Tak bisa lagi dia cerita. Nah, tak bisa lagi soal perhubungan rasa cinta, rasa kasih sayang tadi. Nah. Kemudian kita lanjutkan tadi. Nah, daripada mereka mundur secara teratur atau timbul kecenderungan untuk pengisian batin itu dengan cara-cara praktis, gara-gara disulit-sulitkan tadi. Nah, jadi seseorang bila mempersulit orang lain, nanti dipersulit orang juga. Artinya bila di dunia, kata Rasulullah, engkau mempersulit orang, di akhirat engkau dipersulit juga. Nah, tetapi kalau apa mau dikata, namun mereka merasa mendapatkan pengisian batin sesuai dengan hajat mereka. Kita jangan heran bahwa orang yang berada di tempat padang pasir, yang sedang kehabisan air dan tidak bisa menemukan apa-apa untuk pelampiasan haus dahaga. Di saat demikian, air yang kotor bagaimanapun akan dia minum. Jadi lumrahlah kalau orang sudah kehausan. Kalau sudah di padang gurun, kata Tuhan saya tadi, nah, tak ada air apa-apa lagi, air comberan pun, air kotor pun dia minum daripada dia mati. Saking hausnya sudah. Jadi seseorang saking hausnya ilmu, nah, artinya apa saja yang dia dapat karena sudah kehausan. Nah, sudah kehausan.
Nah, lalu dia ambillah walaupun dia kotor tadi, air kotor, karena sudah kehausan. Nah, tak ada lagi yang lain tadi, karena di gurun yang begitu panas, yang begitu gersang, tak ada apa-apa lagi. Nah, lalu kata tuan saya tadi, karena dahaga yang begitu haus, dan begitu dahaga, kering tenggorokan tadi, saat-saat yang demikian air kotor bagaimanapun akan diminum, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal paru yuritsul kufra, artinya hampir saja orang yang kafir itu menderita kefakiran. Mohon maaf, salah baca. Hampir saja orang yang fakir itu menderita kekafiran. Jadi orang fakir tadi laksana tidak ada lagi apa-apa, seperti dia sendiri berada di gurun tandus dan gersang tadi, sehingga dia haus dahaga. Sehingga dia dari kefakiran ini tadi, sehingga dia dapat mengambil segala sesuatu yang bukan bersih lagi, yang tak halal lagi, yang semestinya dia tak minum, dia minum karena akibat kefakiran tadi. Fakir daripada ilmu daripada Allah, fakir daripada ilmu ma'rifat. Jadi seseorang tadi lalulah banyak perihal-perihal yang tidak semestinya dia gunakan, dia resapkan pada batinnya. Artinya mau instan, mau cepat. Kalau yang mau resmi tadi susah, artinya harus belajar fikih dulu, harus tahu hukum-hukum dulu. Lalu karena perihal syaratnya susah, arba'in, syaratnya susah. Kalau kita syaratnya apa ya, udah sungguh-sungguh, serius dan sungguh-sungguh. Tetapi kalau syaratnya perihal uang dan lain sebagainya, mungkin sulit. Kita bayar 2 juta macam, ya kabar arba'in. Nanti zaman dulu tahun 60 kata Pak Arif, disuruh bayat nanti syaratnya macam-macam. Tak ada perihal demikian, kita mempersulit orang, nanti engkau dipersulit juga di negeri akhirat. Jadi sepanjang perjalanan kita banyak guru tadi, banyak perihalnya. Memang ada yang mengisyaratkan kain, mungkin di Malaysia tak adalah, orang sini bilangnya piduduk. Piduduk itu selengkapnya, ada kelapa, kelapa yang bulat itu, terus ada benang, ada jarum dan lain sebagainya. Ada kain, ada benang tadi. Kadang-kadang menjadi syarat utama. Tetapi ketahuilah, sejaman Nabi pun tak ada perihal demikian tadi menjadi syarat, menjadi pokok, tak ada. Karena ini sudah jadi kebiasaan. Mungkin kebiasaan kita di daerah ada yang seperti itu tadi, cuma berupa kebiasaan. Namun kalau dihubungkan dengan ilmu, artinya bawa ketan supaya ilmunya melekat seperti ketan, bawa jarum supaya ilmunya tajam seperti jarum, bawa kain putih, kain kaci supaya bersih dirinya. Tentu perihal demikian tak ada hubungannya, secara rasional tak ada hubungannya. Kalau engkau mau setajam pedang, setajam jarum, tentu engkau harus rajin menuntut, harus rajin, giat dan rajin. Bukan dihubungkan dengan jarum, nanti beri jarum banyak-banyak, wajib ya datang 2 pak, bawa kain putih banyak-banyak, tak ada hubungannya perihal demikian. Kalau engkau hendak bersih jiwamu, benar-benar bermakrifatullah. Ada orang-orang yang perihal demikian tadi mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi ada di baiat secara langsung tadi, tak perlu nuntut dengan bertahap yang demikian. Ini masalahnya. Jadi orang yang sudah haus, kehausan, apapun, daripada mati kelaparan tak dapat ilmu, lalu diminum, air comberan pun diminum. Maksud Tuhan saya tadi bertahap, dari tauhidul af'al sampai musyahadah, tauhidul jat, ada ini tidak. Dengan berbagai perihal alasan, ini pun terjadi kepada diri kita karena kita rajin nuntut ke sana kemari tadi. Tetapi dengan modal sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan yang hak tadi, walaupun kita kadang-kadang jungkir balik,
walaupun kadang-kadang kita harus merayap dulu. Jatuh bangun tadi. Karena yang namanya ma'rifat tadi adalah anugerah Allah. Jadi dicari tidak dicari. Jadi kalau orang tidak mencari, orang tidak menuntut, sama dia membiarkan dirinya mati. Artinya makan juga mati, tak makan juga mati. Kira-kira milih mana kita? Artinya kata Pak Ijab, saya tak makan pun mati, makan pun mati. Nah, kalau orang priha tidak menemukan ilmunya, menemukan hidayahnya sendiri, sama dia membiarkan dirinya tidak mengasih makan, artinya dia juga mati. Membiarkan dirinya kelaparan. Mending makan dulu Bejab ya, kalau mati juga makan dulu. Kata orang Banjar ada sangu itu perbekalan. Daripada makan tadi. Ini guyon saja tadi. Jadi kalau perihal ilmu tadi tidak dituntut, laksana kita membiarkan diri kelaparan dan akhirnya mati. Jadi perihal yang demikian tadi, hampir saja orang yang fakir itu menderita kekafiran. Orang fakir dirinya, tidak kenal dirinya, tidak kenal Tuhannya. Lalu dia cari, istilahnya cari yang instan, cari yang cepat tadi. Lalu ada kesempatan dan kesempitan tadi, tidak ada perihal yang simsalabim demikian tadi. Tidak ada yang instan tadi. Semuanya harus dilalui bertahap. Kalaupun diberi instan ya kenyangnya sebentar. Walaupun benar tadi dikasih mie, cuma kenyangnya sebentar. Karena instan, karena cepat. Dia tidak melewati berbagai tahapan yang dia lalui tadi. Sehingga perjuangannya tak ada. Sehingga giat dan rajinnya tidak menjadi gigih lagi, tidak menjadi kuat lagi tadi. Jadi ada yang mencari praktis tadi, sehingga malah menimbulkan hasil yang sebaliknya tidak sesuai yang diajarkan yang benar tadi. Jadi kalau menurut Tuan saya tadi, yang benar itu bertahap. Dari paparan kita beliau tadi, daripada bermusahadah tauhidul apa, sampai nanti tingkatan musahadah tauhidul jad. Kemudian lagi kata Tuan saya tadi, guru-guru saya dan saya sendiri tidak berpendapat bahwa untuk menuntut ilmu ini harus serba lengkap dengan ilmu-ilmu lainnya. Pengertian yang dikatakan ahlinya ialah orang-orang yang memiliki kecerdasan dan intelijensi untuk memahami permasalahannya. Jadi orang yang diperlukan untuk ini syaratnya orangnya cerdas. Kalau orang baba susah. Orang baba tuh mungkin orang biasa ngerti lah. Orang baba tuh ya istilahnya kurang cerdas, IQ-nya di bawah. Lalu istilahnya baba, tidak cerdas, susah memahami karena ini banyak rumusan, banyak itibar tadi. Banyak rumusan-rumusan yang harus dipahami. Bukannya susah, tetapi bagi orang yang cerdas tentu tak susah. Cuma bagi orang yang IQ-nya rendah mungkin susah memaham. Maka dari itu waktu kita sekolah dulu ada istilah hitungan matematika. Bagi kita yang IQ-nya 1, orang belajar 1 kali hasilnya 10. Orang ada manusia yang dia belajar 1 kali hasilnya dia 10. Tetapi ada juga manusia yang dia belajar 10 kali tapi hasilnya tetap 1. Misalnya 1 kali 10 berapa Bejab? 10 kan? 10 kali 1 10. Iyalah Bejab tadi. Jadi ada yang belajar harus 10 kali dulu untuk mendapatkan 10. Ada yang dia belajar cuma dia 1 kali, tetapi hasilnya maksimal karena dia cerdas. Jadi bagi kita yang agak bebal,
lalu harus giat, harus rajin tadi. Dan ada kegairahan untuk mendalami masalah kebatinan. Tentu saja mereka yang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, meskipun pengertian secara ijmali atau disebut global atau jumlah. Sebagaimana seorang muslim, mereka tentu mengerti dan mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, dan sebagainya yang mereka laksanakan. Nah, jadi syaratnya adalah seorang muslim yang mereka tentu mengerti, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, dan lain sebagainya seperti yang mereka laksanakan. Apabila ala qadri ukulihim, menurut ukuran kecerdasannya, ternyata tidak mungkin diberikan, maka jelas sekali akan membawa bahaya bagi si penuntut tadi. Jadi kalau memang dirinya belum, kecerdasannya belum sampai, nah, lalu kata Tuan Syekh tadi disarankan jangan, karena ini berakibat fatal kepada si penuntut tadi. Mungkin dia akan mengakibatkan gangguan kejiwaan karena akal pikirnya belum sampai ke sana. Nah, belum bisa menerima perihal yang demikian tadi. Jadi jangan dipaksakan, kata Tuan Syekh tadi. Kecerdasan itu tentu saja dilihat dari segi usia atau unsur yang memenuhi ahli ilmu jiwa. Baik kecerdasan manusia meningkat sesuai dengan peningkatan umurnya. Lagi ada perihal kesiapan. Nah, ada orang dulu kalau nuntut ilmu ma'rifat tadi harus siap. Nah, misalnya beberapa Tuan Syekh tadi dia mau mengajarkan, kalau orang tadi benar-benar siap melepaskan segala kesibukannya, siap menyediakan waktunya. Nah, siap menyediakan waktunya tadi, benar-benar bersungguh-sungguh, artinya setelah menuntut ilmunya lalu dia amalkan. Nah, kalau kita tidak sekarang tadi cuma mendengarkan, memahami, mengamalkan tidak. Nah, kalau orang dulu tadi benar-benar ketat tadi, artinya benar-benar siap lahir dan batin. Nah, kalau dulu mungkin duduk bersama guru tadi, nah, selama beberapa waktu tadi bersama. Nah, untuk duduk, nah, namanya dulu ngaji ilmu ma'rifat tuh ngaji duduk namanya. Ngaji duduk. Nah, seperti yang pernah kita ceritakan tadi, guru kita tadi, daripada murid Habib Zain Al-Habsyi tadi, beliau ngaji duduk. Tiap malam beliau ke sana tadi, tiap malam ke sana. Langsung dibina dan dibimbing oleh Habib Zain Al-Habsyi tadi, dibimbing. Nah, dibina, dibimbing. Nah, kalau kita sekarang alhamdulillah ada teknologi jarak jauh tadi bisa, yang dari Malaysia, dari manapun bisa. Nah, yang dari Singapura bisa tadi. Nah, kalau masa dulu ya mungkin zamannya tak ada hal demikian tadi. Nah, ngaji duduk tadi. Nah, jadi dulu ditanya dulu, engkau siap tidak? Jadi yang namanya baiat itu ditanya dulu, orang ini siap tidak, bersungguh-sungguh tidak. Nah, kalau dia tak sungguh-sungguh, tak siap, tak bisa. Nah, jadi orang tadi sungguh-sungguhkah, benar-benarkah, siap tidak? Nah, kalau dia benar-benar sungguh-sungguh, dia siap, nah, barulah mereka bukakan, barulah mereka ajarkan tadi. Oh iya, nanti sana ya, lawan Abang Edi. Nah, kalau sekarang alhamdulillah lah ada zaman sekarang nih tadi, walaupun jarak jauh ya Bejep ya. Nah, Bejep di Brau, kita di Kalteng tadi. Nah, tapi tak mengurangi rasanya sama Bejep. Nah, walaupun jauh rasanya tetap sama. Nah, namun yang namanya berjumpa Bejep,
tentu dia berjabat tangan. Orang bertemu tadi dia jabat tangan. Nah, kalau orang sekarang dia berpelukan kalau dia ketemu. Nah, kalau seperti ini ya ketemu juga. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Anda berjumpa benar-benar melihat dengan mata kepala tadi, benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syaratnya mati tadi. Nah, atau mati sebelum mati. Nah, matikan dirimu sebelum mati. Karena orang matilah yang bisa berjumpa Allah. Bagaimana sih ciri-ciri orang mati tadi? Orang mati dia tak makan lagi. Kalau engkau makan tidak, ya makan. Nah, orang mati tidak melihat lagi. Orang mati tidak mendengar lagi. Orang mati tentu dia tak hidup lagi. Dia tak berkata-kata lagi. Nah, jadi kematian sebenarnya tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi keangkuhan, tak ada lagi ujub, tak ada ria. Karena dia tak ada lagi. Yang berpotensi ria, ujub, ria tadi atau syirik itu adalah orang yang hidup. Kalau orang sudah mati tak ada lagi hal demikian tadi. Yang kufur, yang kafir, yang ujub, yang ria, yang sombong, yang takabur tak ada lagi. Hilanglah segala keegoan tadi. Bahkan hawa nafsu tak ada lagi. Yang namanya orang mati mana ada lagi hawa nafsu. Ya Bang Surya, kalau orang mati masih melihat, itu bukan orang mati namanya. Kalau dirinya masih mendengar, itu bukan orang mati namanya. Nah, jadi ada mati yang sebenarnya, ada mati yang berupa maknawi tadi. Jadi mati yang bisa kita capai dalam ma'rifat ini adalah mati dalam pengertian semata-mata atau mati maknawi tadi. Kalau mati sebenarnya, nah, mungkin tak bisa lagi cerita ya Bang Surya. Kemudian kecerdasan itu tentu saja dilihat daripada segi usia atau unsur yang menurut ahli ilmu jiwa, bahwa kecerdasan manusia meningkat sesuai dengan peningkatan umurnya. Nah, jadi menurut keterangan tadi, kecerdasan itu berdasarkan usia. Nah, orang makin tinggi usianya, kecerdasannya makin meningkat. Nah, dan tidak mungkin juga diberikan kepada seseorang meskipun cukup usia, tetapi sikapnya terlihat ciri-ciri kebodohan atau orang yang bebal. Hal ini tergantung dengan pengamatan seorang guru terhadap murid-muridnya. Nah, tapi ada perihal tadi yang namanya gabung. Nah, ya gabung orang banyak mau tidak mau ya Bejap ya. Nah, jadi kalau kita teman orang jualan minyak harum, katanya kita ikut harum. Jadi walaupun kita di lingkungan, kita dulu anak yang paling bungsu, murid yang paling kecil, usia yang paling muda. Jadi kita berguru dengan muridnya Habib Zain Al-Habsyi tadi, umur waktu itu umur 20 tahun rasanya. Ya 20 tahun, sekitar kurang lebih 20 tahun. Nah, sampai 23 tahun tadi. Nah, di antara kawan-kawan tadi mungkin ada yang 60, sudah umur 70, nah, dan lain sebagainya tadi. Nah, kita kebagian cuma bikinkan minum, cari kayu bakar, dan lain sebagainya. Jadi tamu itu kadang-kadang ada yang tengah malam datang, ada yang pagi datang. Ketika kita bangun tidur sudah ada di depan pintu. Yang tengah malam tadi ada sudah pulang. Nah, pas tidur, bangun tidur sudah ada di depan pintu tadi. Nah, jadi kerjaan cuma bikinkan kopi saja, bikinkan teh saja. Kerjaan tadi. Nah, tak adalah sempatlah kita bertanya-tanya, paling cuma dengar-dengar. Nah, dengar orang tadi. Ya itu pun kebagian. Jadi orang sibuk membahas ilmu, kita sibuk di dapur. Nah, ya namanya hadam ya seperti itu tadi. Nah, membantu daripada seorang guru tadi. Nah,
Kemudian lagi, kalau sekiranya dipakai sepanjang pendapat yang pertama tadi, di mana harus mendalami ilmu syariat, ilmu fikih, dan lainnya secara terperinci, apakah hal tersebut mungkin dilakukan? Sedangkan waktu mencurahkan perhatian kepada masalah itu saja memerlukan waktu yang begitu panjang. Bagaimana kalau habis umur dengan usia ini? Semoga jelaslah apa yang kita maksudkan dengan kata rahasia dan ahlinya tadi. Seperti kemarin kita sampaikan kepada jamaah sekalian, guru kita tadi yang berguru kepada Habib Jin itu waktu muda, usia muda. Pada masa itu kan pamannya Guru Jaini Abdul Ghani bersama paman guru sekumpul tadi yang bernama Syekh Seman Guru Seman Mulia atau Seman Bujang. Seman Mulia atau Seman Bujang tadi. Jadi duluan bapak dulu berguru dengan Habib Jin. Jadi Habib Jin ini langsung dari Hadramaut. Bukan beliau tadi tinggal di Indonesia langsung, tidak. Memang bapak beliau tinggal di Banjarmasin, sudah lama meninggalkan Hadramaut. Tinggal di daerah Banjarmasin, daerah Sungai Jingah. Ada makam alkah keluarga beliau tuh di Sungai Jingah, Banjarmasin tadi. Tetapi Habib Jin Al-Habsyi ini langsung dari Hadramaut. Nah, langsung dari Hadramaut dia ngerantau ke Martapura langsung bersama sepupunya Habib Ibrahim Al-Habsyi yang tinggal di negara. Nah, mungkin Pak Haji Alan tahu Habib Ibrahim Al-Habsyi tadi. Kubahnya ada di negara. Nah, jadi dua orang ini sepupu, bahkan keluarga beliau banyak di Banjarmasin pada zaman itu tadi. Nah, jadi Habib Jin Al-Habsyi ini tadi seorang tokoh besar yang duduk di belakang layar, seorang wali besar yang cuma duduk di belakang layar. Beliau kalau ada pengajian cuma duduk saja, pengajian guru Badarudin kah, guru yang lain kah, pengajian murid-muridnya, bahkan pengajian guru sekumpul beliau cuma duduk. Beliau cuma mendampingi. Padahal beliau ini adalah seorang wali yang besar pada zaman itu tadi. Nah, jadi cuma mendampingi. Nah, guru-guru tadi, ulama-ulama tadi, bukan beliau yang beliau tonjolkan, tetapi beliau mendukung daripada syiar, daripada agama, dakwah daripada ulama-ulama tadi. Bukan beliau yang nonjolkan diri, tidak. Beliau adalah seorang wali besar tadi. Nah, beliau tidak nonjolkan diri. Artinya beliau mengutamakan orang-orang di daerah ini ulama besar. Nah, padahal orang tadi benar-benar ma'rifatullah, benar-benar mengenal Allah. Dari beliau inilah turun beberapa generasi ulama tadi, yang diantaranya mendapatkan ilmu ma'rifatullah, termasuk pamannya guru sekumpul tadi. Nah, mungkin sedikit orang yang mengetahui perihal demikian tadi, sedikit orang tadi. Nah, jadi cerita tadi, jadi Seman Bujang atau Seman Mulia, Seman Bujang tadi karena beliau bujang, belum kawin, usianya sudah tua, lalu disebut Seman Bujang. Nah, beliau nuntut ilmu di Mekah tadi, di Timur Tengah tadi selama kurang lebih 30 tahun, bahkan lebih. Nah, ilmunya sudah banyak tadi. Sedangkan keponakannya nih tidak sekolah yang perihal demikian, ponakannya tadi. Yang guru kita tadi tidak ada sekolah. Tetap saja diterima oleh Habib Jin Al-Habsyi tadi karena dia memenuhi syarat. Nah, karena jiwanya cerdas, karena orangnya cerdas tadi. Nah, lekas paham dan mengerti tadi. Nah, jadi beliau tadi pendatang daripada Hadramaut langsung. Jadi paman beliau tadi yang juga paman daripada guru sekumpul tadi, Kiai Haji Seman Bujang atau Seman Mulia tadi. Nah, mungkin orang Banjar tak ada yang tak tahu tadi. Nah, jadi duluan ponakannya yang duluan belajar dengan Habib Jin tadi. Nah, jadi orang mulia, orang yang benar-benar arif billah, kadang-kadang mereka adalah di belakang layar banyak.
tak ditampakkan dirinya tadi. Mereka cuma jaga gawang, kayak istilah kata mereka cuma gak jaga gawang, menjaga keamanan. Padahal mereka adalah wali yang besar tadi. Mereka memuliakan daripada ulama-ulama tadi. Kalau sekarang mungkin zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah tadi. Orang kebanyakan mengutamakan daripada dirinya, tapi tidak mengutamakan mengenal Tuhannya. Artinya dia utamakan diri. Diri belum mengenal Allah tadi. Dia lebih utamakan daripada lainnya tadi. Berbedalah perihal dengan para arif billah tadi. Mereka mengutamakan dirinya tawadu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari tempat kedudukan di sisi manusia. Berbedalah dengan perihal dengan keadaan kita sekarang tadi. Karena gurunya besar, gurunya orang mulia tadi, tentu muridnya pun dapat tadi. Dapat laksana buah tadi yang diumpamakan orang, buah tak jauh dari pohonnya tadi. Kalau kita berdiam di bawah pohon yang begitu lebat buahnya, seorang wali besar tadi tentu muridnya pun dapat. Bahkan beliau ini disayang, disayang tadi, dicintai tadi, disenangi. Ada seseorang tadi, murid Habib Zain Al-Habsyi ini, kalau dia hadir, dia dimarahin. Artinya bila hadir di majelis daripada Habib Zain Al-Habsyi ini, beliau dimarahin. Tapi beliau tak ada, beliau dicari. Mana si Anang? Anang itu gelar untuk anak laki-laki. Untuk laki-laki orang Banjar, Anang bisa gitu. Mana si Anang? Kok tak ada, tolong dicarikan. Kalau ada, dimarah-marahin. Kenapa perihal ini dimarah-marahin? Memang anak ini nakal, cuma cerdasnya luar biasa tadi. Iya. Cuma cerdasnya luar biasa. Pada suatu masa Habib Zain Al-Habsyi ini sholat di masjid. Pada waktu itu kalau tidak salah hari Jumat, Masjid Martapura Al-Karomah Martapura. Beliau taruh tongkatnya yang beliau sayangi, dia taruh. Lalu dicurilah oleh si muridnya tadi. Muridnya ini cerdas luar biasa tadi. Dicurilah tongkatnya tadi, tongkat kesayangan daripada Habib Zain tadi dicuri, diambil. Lalu dibawa keluar, dia masukkan ke dalam apa tuh yang dipukul itu, dauh kata orang Banjar. Tahu apa dari Jawa apa? Beduk. Ya, dalam beduk. Dia masukkan dalam beduk. Dia tinggalkan lari tadi. Yang menguji ini bukan guru tetapi muridnya. Parah terjadi tadi. Jadi pada masa itu Habib Zain Al-Habsyi ini ribut mencari tongkatnya tadi. Dia panggillah murid-muridnya yang banyak tadi. Tolong katanya carikan tongkat saya ini, kemana jalannya? Kok bisa jalan di tongkat? Di sanalah murid tadi menguji gurunya. Kadang-kadang ada murid yang demikian tadi. Lalu kata Habib Zain Al-Habsyi tadi, itu katanya tongkat saya menangis. Itu suaranya kedengaran katanya. Di mana kata murid-muridnya? Tuh di sana. Jalan ini suaranya dekat di sini. Dapat di dalam beduk tadi. Si murid si Anang ini tidak satu kali saja nakalnya tadi. Bahkan pada waktu itu karena sudah ditemukan gurunya, karena mungkin dekat dia naruhnya, kan masih di posisi masjid. Pas beliau lagi sholat di masjid lagi, dia ambil lagi tongkatnya. Sekarang ini jauh dia taruh di pasar Martapura, di belakang, di pasar sana, di toko daging. Beliau sembunyikan di dalam rak daging pedagang tadi, dia masukkan. Bayangkan dari Masjid Martapura ke pasar itu lumayan jauh jalan. Kata Habib Zain, hilang lagi tongkat saya nih, jalan lagi nih.
Nah, katanya carikan, tolong Anang carikan ke sini. Nah, lalu dipanggil lah si Anang tadi, abang kita tadi dipanggil. Nah, katanya tolong ini tongkat saya hilang, tolong Nang, suaranya nangis nih Nang, tolong ambilin Nang. Dia nangis-nangis minta ambili saya, minta jemput saya, tolong ini tongkat saya nangis terus dari tadi memanggil-manggil nama saya katanya. Nah, mana ada kakek katanya bilang ini tongkat bisa nangis, bisa bicara. Itu suaranya kedengaran katanya, tuh arah sana, arah pasar sana katanya, arah pasar katanya. Wah, kata abang saya, tak ada kakek, mana ada tongkat bisa jalan ke sana katanya. Ayo kita ikut kalau kamu tak percaya, kata Bibjen. Oh, diikut bawa. Itu katanya tuh arah sana, arah pedagang sana. Mana kadang-kadang tidak ada kayak, mustahil sana, jauh banget katanya. Tidak, kamu ikut saja. Lalu ikut. Itu katanya dekat di daging itu masih nangis itu suaranya Nang. Nyaring sekali suaranya. Coba kamu tengok sana. Kalau dibawalah, tak bisa mau bohong muridnya tadi. Ternyata benar di dalam ini tadi. Jadi kadang-kadang murid ini tadi nakal, cerdasnya luar biasa. Bahkan Habib Jin ketika tidur dia lempar dengan kelereng. Wah, dilempar. Pas tidur badannya ngangkat sendiri kayak orang gitu. Nah, ngangkat sendiri. Tak berani lagi dia lempar. Yang kedua tak berani lagi. Katanya tidur saja bisa ini, bisa badannya bisa naik gitu. Apalagi dia bangun. Tak berani dia. Bahkan katanya dulu makan di warung tak punya uang sama Habib Jin ini, jalan-jalan murid yang nakal ini. Jalan-jalan katanya makan di warung. Makan apa kita lupa, makan soto ke apa di pasar Martapura. Tak punya uang. Tak bawa uang tadi Habib Jin ini. Itu Nang katanya kotak rokok, tuh ambil Nang, tuh ada uang di sana. Benar katanya memang ada uang. Kebetulan uang ini besar, nominalnya tuh besar. Makan berdua seapalah. Dia bayar, bayar uang tadi. Si murid ini yang nakal ini kembaliannya mau diambil, lalu ditarik pakai tongkat tadi di lehernya. Itu bukan hak kamu Nang, jangan diambil. Ditarik pakai tongkat tadi. Marah gurunya tadi. Nah, kadang-kadang tokoh yang besar ini tidak berada di depan. Kadang-kadang cuma berada di belakang layar. Begitu juga para arif billah tadi, tidak semua yang dia tampilkan di depan. Kadang-kadang si guru tadi memilih, oh ini di depan, oh ini di belakang. Bahkan murid-murid yang lain disayang-sayang di majelisnya tadi. Diajarkan segala sesuatu. Bahkan beliau cuma disuruh dorong gerobak. Masa kerjaan disuruh dorong gerobak? Siapa yang dorong, siapa narik? Tiap hari tauhidul apa diajarkan tiap hari. Cuma dia tak ngerti lagi yang diajarkan ini apa, tauhidul apa. Cuma dia disuruh pahami siapa yang dorong, siapa yang narik tiap hari di pasar Martapura itu. Tak ada yang tak tahu waktu zaman itu tadi mendorong. Upahnya pun kata Habib Jin tak boleh kamu ambil. Artinya selesai kerja kembali. Tiap hari kemana kada capek, sampai di majelis tidur, Habib Jin menjelaskan segala perihal tadi. Kalau kamu tak ngerti, coba takun dengan Anang nih, tanya dengan Anang yang tidur nih. Katanya saya buru-buru ditanya, apa saya cuma tidur katanya. Jadi perihal yang demikian tadi, seorang guru tadi tahu akan murid-muridnya, tadi tahu akan keadaannya. Itulah orang-orang yang arif billah zaman dulu tadi. Jadi kadang-kadang orang yang nakal itu belum tentu dirinya baba. Karena kecerdasan seperti anak-anak itu, seperti yang kita lihat, kalau dia aktif tentu akal pikirnya tentu cerdas. Berbeda dengan anak yang pasif cuma diam saja tadi. Mungkin perihal yang demikian tadi terjadi. Wallahu a'lam tadi semuanya adalah dari af'al, kehendak Allah juga, dari segala perbuatan Allah juga. Jadi dari beberapa itu tadi, kerabat itu tadi, keluarga atau senior kita tadi yang mengajarkan dengan wali-walinya langsung. Termasuk pada zaman itu wali besar, di kota itu
Wali Katum Tabu Darat. Mungkin orang Banjar tak ada yang tak tahu tadi, orang Kalimantan mungkin sering dengar. Nah, jadi abang kita juga yang disuruh tadi oleh bapaknya tadi menuntut di sana. Nah, suatu wali yang masyhur pada di zamannya tadi. Nah, mungkin saudara-saudara bisa melihat itu di Google, ada Wali Katum Tabu Darat namanya. Nah, jadi guru kita tadi, bapak guru kita menyuruh kepada beliau tadi untuk berguru sana selama sebulan penuh. Kamu ikut kepada beliau tadi, ke hutan ikut, apapun yang dia kerjakan ikuti. Kalau dia tidur ditungguin. Iya katanya tadi. Nah, tidur ditungguin. Ke kebun ikut. Nah, mungkin Pak Arbani pernah ke tempat Wali Katum Tabu Darat ya. Nah, Gusti Artum Ali namanya tadi. Nah, jadi singkat cerita pada masa itu mau merebus air. Nah, mau merebus air tadi antara guru dan muridnya tadi mau merebus air. Rebus air. Nah, kebetulan kayu bakarnya tak ada. Nah, kayu bakar tidak ada. Disuruhlah muridnya tadi mencari kayu bakar. Nah, suruh cari kayu bakar. Nah, berangkatlah si A tadi, berangkat mencari ke hutan, keliling-keliling tak ada juga ketemu. Aneh bin ajaib, masa hutan tadi tak ada kayu bakar? Aneh pada masa itu tadi. Dia bingung, udah keliling-keliling cari-cari di kebun tadi, di hutan tadi tak ada juga ketemu kayu bakar. Akhirnya pada masa itu Kak Anang ini tadi timbul inisiatif, timbul pikirannya. Namanya orang nakal tapi cerdas. Nah, dia mau lagi kerjain gurunya. Lalu pelepah pisang tahu nggak orang Malaysia? Ini pelepah pisang yang ada daunnya itu, dia potong-potong yang masih hijau. Dia potong-potong tadi. Nah, dia bersihkan daunnya seperti laksana kayu tadi, ranting dahan kayu tadi dia susun di belakang. Bawa pulang. Nah, ini katanya julak atau paman tadi, ini kayunya. Nah, pasti paman tadi Wali Katum cuma tersenyum, dia tak marah. Tersenyum. Katanya capek sudah saya cari kayu. Nah, sekarang paman yang masak airnya. Masak airnya. Nah, beliau susun kayunya tadi satu persatu. Kayunya apa? Iya pelepah. Pelepah daripada batang pisang yang hidup yang masih hijau tadi. Disusun satu persatu tadi jadi kayu bakar. Lalu kata Wali Katum tadi, Gusti Artum Ali tadi, Anang, mana apinya? Nih koreknya tak ada. Nih apa? Untuk ngidupin apinya tak ada. Nah, lalu marah si keponakan, malah keponakan yang marah, si muridnya yang marah tadi. Katanya saya sudah capek-capek cari kayu bakar sudah. Nah, masa saya lagi yang disuruh? Katanya sampean yang mikir katanya. Nah, gurunya yang disuruh mikir, kan murid yang begini nakalnya tadi. Lalu si guru tadi dengan tersenyum, cuma dia kibas-kibas gitu. Hai api, muncullah engkau, matahari panaslah engkau. Nah, dia kibas-kibas tadi, hai api hiduplah engkau. Maka dengan seketika kayu bakar tadi yang dari batang pisang tadi hidup menyala. Bingung setengah mati kata abang saya mikir dari mana ini asalnya, ilmu tak tahu saya. Nah, dia cerita tadi. Nah, jadi menakib daripada Wali Katum ini orangnya saksinya masih hidup. Yang dibikin di cerita Banjar itu orangnya masih hidup sampai sekarang, saksi hidupnya masih ada. Nah, orangnya masih ada. Nah, jadi air tadi matang. Nah, kata gurunya tadi, nih ini airnya sudah didih. Nah, disuruhlah muridnya tadi. Muridnya marah karena tak tahu perihal yang demikian di luar khairul adat. Bukannya mau dibikin kopi, ditendang itu tadi. Ditendang yang keceng apa itu dari itu panci yang dulu yang kenceng orang bilang sini, yang besi itu dia tendang pakai kakinya. Masih ketawa gurunya.
Nah, bayangkan kalau kita mungkin dikerjain gitu bisa marah ya Bejep ya. Nah, masih ketawa beliau. Dia tinggalkan pulang dia. Dia tinggalkan gurunya tadi, padahal pesan bapaknya tadi, engkau harus di sana. Kau harus belajar di sana apapun keadaannya. Pulang dia. Nah, sampai pulang ke rumah, belum sampai lagi bapaknya sudah gini tangannya. Nah, sudah gini di depan pintu. Wah, ini ada apa ini, kata abang kita tadi. Nah, kamu ini kenapa gitu dengan pamanmu sendiri? Marah-marah bapaknya. Kapan pamannya datang ke sana? Zaman dulu mana ada HP, mana ada alat komunikasi, tak ada. Nah, mungkin pun surat. Nah, jarak yang begitu jauh, mana ada bisa sampai surat. Bapaknya sudah marah gini duluan. Nah, lalu balik lagi disuruh. Nah, disuruh balik lagi. Nah, disuruh lagi balik ke sana tadi. Pas balik, nah, melihatlah dia pamannya tadi, ada seorang laki-laki menarik bambu. Nah, yang menarik bambu ini di luar adat kebiasaan manusia biasa. Dia tarik bambu dari ujungnya, ini kan ujung di atas. Nah, kita tebang kan, ya roboh. Beliau ini narik dari ujungnya. Bayangkan di semak belukar Anda tarik bambu yang tak dibuang, itu itu cabang-cabangnya tak dibuang sama sekali, ditarik di jalan. Nah, santai saja beliau bawa seperti orang normal pada umumnya tadi. Nah, lalu ketemu di jalan sama istri beliau, si Anang tadi. Ketemu di jalan. Anu Pak, Mak Kacil, ibu, katanya, siapa itu yang narik bambu itu? Katanya itu orang apa bilangnya dulu, orang pintar. Nah, bukan orang pintar katanya. Langsung seketika itu istrinya linglung. Padahal istrinya sendiri. Langsung hilang ingatan, seperti orang yang bodoh, seperti orang baba. Cuma mau bercanda dengan beliau pada masa itu tadi. Seketika waktu itu. Nah, lalu Kak Anang ini datang menemui, siapa, penasaran siapa yang narik bambu itu. Kok ada orang yang demikian tadi? Oh, ternyata paman saya, paman guru saya. Nah, lalu anak nakal ini gimana ngomongnya? Kalau perkara cuma narik bambu gitu, saya juga bisa, apa hebatnya? Nah, dia bilang tadi, jangan cari sensasi lah, maksudnya gitu. Mau narik bambu dari ujung saja kok, begitu saya juga bisa. Nah, kata pamannya, silahkan kalau kamu bisa. Wah, beliau tarik 1 meter pun tak bisa. Bayangkan dari ujung nyangkut semua, banyak kayu, banyak itu macam, tak bisa ditarik. Nah, mau pulang juga dimarahin orang tua, ya diam saja waktu itu. Lalu diberi penjelasan oleh paman gurunya tadi, hai Anang, ketahuilah bahwa laksana bambu tadi tentu ada pucuknya, tentu ada pangkalnya, nah, tentu ada punggur bawahnya tadi. Jadi ada di bawah ini bagian akarnya, ada tengahnya, ada ujungnya. Begitulah dirimu. Nah, cuma gitu dikasih ilmu. Namanya orang cerdas ya dia tahu. Nah, dulu-dulu dia marah-marah. Begitu juga jamaah haji yang datang dari kandangan. Dia menyatakan wali Katumni berangkat haji ke Mekah sana. Kapan, kata Kak Anang tadi? Kurang saya 30 hari bersamanya, selamanya dia tidur saya tungguin. Anda ini mengada-ngada katanya. Nah, tapi bukti ada waktu itu. Sendal kan? Nah, dia kasih sendal di dalam keranjangnya itu. Nah, keranjang daripada rotan tadi. Nah, ternyata ada sendal di dalamnya. Itu pun si murid tadi menendang. Ditendangnya itu apa tadi, butah. Nah, butah itu untuk membawa kayu dan lain sebagainya tadi, dia tendang. Dia tak tahu ilmunya, pada masa itu dia marah. Nah, gurunya juga sabar. Nah, kalau guru sekarang mungkin bukan bisa diobok-obok kita yang dimarah-marah. Ya Bang Sarya. Nah, itulah para wali Allah tadi, para arif billah tadi. Nah, kadang-kadang pengajaran berbeda-beda caranya tadi. Nah, namun tujuannya benar-benar untuk mendidik kita. Jadi berbagai perihal keadaan tadi. Nah, laksana bambu tadi, laksana
bambu tentu ada pangkalnya, ada ujungnya, ada tengahnya. Iya. Iya. Nah, jadi kita banyak bercerita supaya memotivasi tadi. Nah, supaya memotivasi perihal yang demikian tadi. Nah, banyak hal yang terjadi tadi. Nah, jadi orang-orangnya ada yang masih hidup sampai sekarang tadi, itu menjadi sejarah dan lain sebagainya. Termasuk beliau tadi yang ikut membantu dalam pengajian Tuan Guru Guru Sekumpul Jaini Abdul Ghani tadi di keraton sana. Beliau yang ikut menebas rumputnya, menebas ilalang, pramunting orang sini bilang. Nah, tetapi ketika sudah terbangun, ketika sudah ramai, beliau keluar tadi. Nah, beliau cuma membantu tadi di sana, karena ada gurunya di sana, Habib Jin Al-Habsyi tadi. Nah, sudah ada gurunya di sana tadi. Nah, namanya orang yang demikian tadi, di tempat gurunya di luar, ada yang di tengah, ada yang di luar tadi, ada yang jadi keeper, ada yang tukang tendang bola. Ya Bang Syariah, semuanya sudah kehendak Allah, semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Semoga cerita tadi memotivasi kita untuk lebih giat, karena istilahnya makam kewalian tadi selalu terbuka untuk diri kita, bukan tertutup. Janganlah pesimis pada diri tadi. Nah, tentu kita harus rajin, lebih giat lagi tadi. Nah, semoga suatu masa kita bersama tadi dapat ziarah bersama-sama atau berkumpul tadi, berjumpa tadi. Nah, semoga pengajian malam hari ini bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama-sama. Semoga saudara-saudaraku sekalian tidak ada bosan-bosannya tadi. Anggaplah kita tadi dalam satu ikatan saudara, bukanlah hanya ikatan guru dan murid, tapi anggaplah kita sebagai saudara tadi yang selalu terikat, yang selalu bersama dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya diri kita yang cukup sampai di sini dulu. Salah hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.